Kalau kita dakwah lalu kita menjumpai bahwasanya dakwah kita belum diterima, lalu antum dengan begitu gampang mengatakan memang kebanyakan manusia itu tidak tahu, itu menjadikan antum akan jumud dan antum akan menjadikan dakwah itu kalimat pasif. Kenapa? Antum selalu merasa benar, dan dai yang selalu merasa benar itu penuh dengan problem. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing. Semoga sharing ini bisa memberikan sebuah insight dan memberikan sebuah faedah bagi perjalanan antum. Saya tidak menyampaikan secara teori tekstual yang kita baca. Kita tidak menyampaikan nadhariyah, kita juga tidak menyampaikan secara qawaid dan dhawabit, tapi kita akan menyampaikan satu sharing dalam perjalanan dakwah syamilah. Perjalanan dakwah syamilah itu merupakan sebuah perjalanan dakwah yang kita gulirkan. Sudah berjalan hampir sekitar 7 tahun perjalanan dakwah di syamilah. Dan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah semata akhirnya mendapatkan positioning di tengah umat dengan berbagai macam kekurangan dan berbagai macam keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bicara tentang dakwah, karena antum pada sejatinya adalah seorang dai di masa mendatang, ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami dengan baik dan harus kita hayati dalam setiap poin yang nanti kita sharing, supaya ketika antum nanti Allah takdirkan antum menjadi bagian dari kafilah dakwah, antum tidak menjadi orang yang gegap menghadapi perubahan dari dunia bangku kuliah ketika berhadapan dengan masyarakat. Banyak sekali kita jumpai para mutakharijin, para alumni, ketika mereka di dalam terjun di dunia masyarakat secara langsung, kita banyak sekali menjumpai bahwasanya para mutakharijin ini kebingungan bagaimana ketika berdakwah, karena dakwah itu tidak hanya membutuhkan kecakapan kita dalam masalah ilmu, dakwah itu tidak hanya membutuhkan kita yang pintar dengan banyak hafalan, dakwah itu tidak hanya membutuhkan kita yang paham dhawabit dan mengetahui tentang segala qawaid, karena sesungguhnya dakwah lebih daripada itu. Karena dakwah itu sekali lagi dunia yang betul-betul harus kita mengerti dengan baik sebelum kita terjun di dalamnya. Antum pernah berpikir kenapa kota Yasrib ketika menjadi target dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menarik untuk menjadi sebuah perenungan bagi kalian itu adalah kenapa yang diterjunkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Abu Bakar? Karena secara kapasitas ketakwaan dan bicara tentang keikhlasan, tidak ada yang meragukan keikhlasan dan kapasitas ketakwaan dari seorang Abu Bakar. Padahal kita faham kaidahnya, apapun yang datang dari hati sampai kepada hati. Harusnya Abu Bakar itu menjadi nominator nomor 1 untuk terjun pada dakwah di kota Yasrib. Tapi Nabi tidak memilih Abu Bakar untuk berdakwah di kota Yasrib. Nabi tidak memilih Abdullah bin Mas'ud. Nabi juga tidak memilih Ubay bin Ka'ab. Padahal nama-nama sahabat itu nama-nama sahabat yang sangat terkenal kedalaman ilmunya, kefakihan beliau dalam wawasan dan paling mengerti tentang sunnah. Sebagaimana Abu Hurairah itu pun nominator yang paling ideal untuk dikirim menuju ke kota Madinah, kota Yasrib, sebelum akhirnya menjadi kota Madinah. Tapi justru yang diutus oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Abu Bakar, bukan pula Ubay bin Ka'ab, bukan pula Abu Hurairah, di mana saya menyebutkan 3 itu mewakili dari 3 pilar. Abu Bakar pilar ketakwaan dan keikhlasan, Abu Hurairah pilar dalam masalah hadis, Ubay bin Ka'ab antum pasti tahu beliau pilar dalam masalah Quran. Tapi 3 nama itu tidak dijadikan nominator oleh Rasulullah ketika Rasulullah menjadikan kota Yasrib menjadi salah satu kota yang diprospek dakwah ke depan. Yang dipilih siapa? Mus'ab bin Umair dengan Abdullah bin Ummi Maktum, yang akhirnya dengan kepiawaiannya seorang
Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dalam beliau di dalam berdakwah, akhirnya Masya Allah kita menjumpai bagaimana kota Yasrib disentuh dengan sentuhan dakwahnya seorang Mus'ab bin Umair, berubah besar menjadi sebuah kota yang hari ini, kota ini menjadi kota yang bercahaya sampai hari kiamat. Keberkahannya menjadikan para malaikat berdesak-desakan untuk menjaga kota Madinah, dan kita menjumpai bagaimana dahsyatnya kota Madinah itu menjadi kota yang paling dicintai Nabi setelah kota Makkah. Yang menarik menjadi sebuah pertanyaan bagi kalian yang suka berselancar dari satu halaman kitab ke halaman kitab yang lainnya, kenapa yang diperintah itu Mus'ab bin Umair, bukan Abu Bakar, bukan Ubay bin Ka'ab, dan bukan Abu Hurairah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya menemukan satu perkataan indah, ya. Syekh Turaifi itu mengatakan kepada kita bahwasanya dakwah itu tidak hanya seni ketika kita menguasai 30 juz. Betul, 30 juz yang kita hafalkan itu merupakan salah satu perkara ideal yang harus dimiliki setiap dai. Memang betul bahwasanya dakwah itu memang membutuhkan ribuan hadis yang kita hafalkan, tapi sesungguhnya dakwah itu lebih daripada itu semata. Ada sebuah manajemen, ada faktor lingkungan yang harus diperhitungkan, ada background yang harus diperhitungkan pula yang menjadikan Nabi memilih Mus'ab bin Umair untuk pergi ke kota Yasrib. Kalau kita membaca di dalam Rahiqul Maktum, kita mengetahui pemilihan Nabi kepada nama yang menjadi nominator untuk berdakwah di kota Yasrib jatuh kepada Mus'ab bin Umair. Salah satunya karena beliau memiliki khalfiyah, memiliki latar belakang satu kabilah yang dihormati oleh orang-orang kota Madinah. Dan seorang Mus'ab bin Umair itu orang yang paling lembut di dalam tutur katanya, paling lembut di dalam penyampaiannya, orangnya sangat persuasif ketika beliau menyampaikan sesuatu, orangnya tidak langsung to the point, orangnya rela untuk mengetuk satu pintu kepada pintu yang lainnya ketika berdakwah. Dan itu menjadi alasan-alasan baginda Nabi ketika nama Mus'ab bin Umair dipilih oleh Rasulullah untuk berdakwah di kota Yasrib, dan dengan izin Allah itu berhasil. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya ingin menggali tentang perjalanan dakwah. Bahwasanya perjalanan dakwah itu terkadang kita temukan dinamikanya itu sangat berbeda dengan dinamika yang antum baca di kitab, ya. Dan tentunya dinamikanya dan problematikanya tidak sama dengan problematika yang kita jumpai di dalam pembahasan mushaf. Karena sesungguhnya dinamikanya itu merupakan dinamika yang luar biasa. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita harus mengerti dengan kita mempelajari bagaimana dinamika dalam perjalanan dakwah. Dan terus terang, saya tidak menyampaikan nadhariyah, saya tidak menyampaikan qawaid, tapi saya berusaha menyampaikan apa hikmah yang saya temukan dalam perjalanan dakwah. Setidaknya saya sharing supaya antum tidak perlu belajar lama di lapangan dakwah untuk mengetahui semua poin itu, karena dengan kita mendapatkan ilmu dari hikmah yang didapatkan seseorang mempersingkat waktu dan tempo antum untuk belajar. Oleh karenanya inilah yang menjadi titik perhatian kita. Ketika kita membahas tentang ini, maka saya akan sampaikan dulu dalam satu poin penting. Yang pertama, yang kalian harus mengerti dengan baik sebagai seseorang yang nanti akan berkecimpung di dalam dakwah, terutama ketika kalian lahir dari satu rahim ilmu, yang tentunya harapan besar dimiliki setiap orang yang menjadi objek kedatangan kalian nanti dalam perjalanan dakwah. Yang pertama, ada satu poin penting yang selalu saya sampaikan kepada diri saya, dan saya sampaikan pula kepada tim kami, bahwasanya dakwah itu bukan sesuatu yang diselenggarakan secara apa adanya dan diselenggarakan ala kadarnya. Tapi dakwah itu merupakan kalimat Allah yang terbaik, yang harus disampaikan dengan metode yang terbaik, dengan tim yang terbaik, dengan usaha paling optimal dan paling maksimal ketika kita menjadi pelakon dalam satu panggung yang bernama dakwah. Ini poin penting ini untuk antum harus tanam kepada diri antum. Jadi antum tidak bisa di dalam urusan dakwah nanti ketika antum telah lahir menjadi alumni, lalu ada tugas yang menanti kalian dalam satu beban dakwah. Pahami bahwasanya dakwah itu merupakan kalimat Allah yang terbaik.
yang tentunya ketika itu merupakan kalimat Allah yang terbaik, tentunya tidak bisa diselenggarakan dengan cara yang biasa, ala kadarnya, apa adanya di dalam dakwah. Lalu antum bersembunyi di balik sebuah kata, dakwah itu yang penting ikhlas. Ikhlas itu kewajiban, tidak usah diomong lagi. Sehingga ketika kita di dalam kita berdakwah penting, dakwah itu merupakan seni mengetuk pintu hati. Ketika dakwah itu seni mengetuk pintu hati, berarti apa yang dilakukan nanti betul-betul luar biasa. Karena apa? Dakwah itu meminta semua pengorbanan yang kalian harus berikan di dalam dakwah supaya kalian bisa mengetuk pintu hati manusia. Biasanya culture-nya setiap para dai ketika mereka berdakwah, satu, mereka selalu mengatakan yang penting ikhlas. Mau suaranya, audionya nggak bagus, nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Ikhlas itu kewajiban, tidak usah kita sebut lagi. Dan menyebut-nyebut keikhlasan itu tidak pantas, karena ikhlas itu amalan hati. Atau yang kedua, kita sering jumpai ada orang ketika dia berdakwah, kadang-kadang ketika dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat, biasanya kita suka menggunakan dalil. Wa aksaruhum la ya'lamun. Manusia itu memang tidak ngerti, manusia tidak bersyukur, dan cenderung kita mengkambing hitamkan masyarakat. Kalau kita dakwah lalu kita menjumpai bahwasanya dakwah kita belum diterima, lalu antum dengan begitu gampang mengatakan memang kebanyakan manusia itu tidak tahu, itu menjadikan antum akan jumut, dan antum akan menjadikan dakwah itu kalimat pasif. Kenapa? Antum selalu merasa benar, dan dai yang selalu merasa benar itu penuh dengan problem. Antum kalah dengan orang yang mereka kerja di entertain, ataupun kalah orang yang kerja di pariwara, iklan. Kalau ada satu tim merumuskan iklan, lalu mereka mendapatkan proyek iklan dari satu produk brand perusahaan besar, lalu mereka mendapatkan proyeknya itu dengan harga 1 miliar, membuat iklan sekitar 30 detik. Ketika iklan itu dilempar ke masyarakat yang menjadi objek dari iklan itu, lalu iklannya tidak diterima oleh masyarakat, tidak goal dan tidak viral, biasanya yang disalahkan siapa? Masyarakatnya atau kantor iklannya? Kantor iklannya. Kantor iklannya lalu merevolusi dan mengevaluasi, mereka langsung rapat secara mendadak dan berkata, kenapa kok iklan 30 detik yang sudah kita buat dengan riset, penelitian data, membaca market, itu kok nggak berhasil dalam iklan selama 15 detik yang kita buat, padahal perjalanan kita membuat iklan itu perjalanan yang panjang. Antum paham akhi? Iklan itu sebelum dibuat, perusahaan iklan atau kantor iklan itu membahas dulu marketnya, filosofnya barang itu, produknya kayak apa, bagaimana bisa menjadi satu produk yang viral dan mudah untuk diingat oleh setiap customer. Itu dilakukannya panjang. Kalau hanya iklan saja 15 detik ataupun 30 detik yang membicarakan tentang rokok, membicarakan tentang fashion, membicarakan tentang satu produk sampo ataupun sabun, mereka memiliki kesungguhan sampai membaca riset sebelum mereka terjun membuat satu iklan. Dan kalau iklan itu gagal, ternyata mereka mengevaluasi diri mereka dan tidak menyalahkan masyarakat yang menjadi market. Loh, kita ini kadang-kadang lebih naif daripada orang yang kerja di perusahaan iklan. Kenapa? Kalau antum dakwah nggak diterima, ketika ada satu masyarakat nolak antum, antum lalu berkata kepada ustadz ketika lapor, ustadz memang masyarakatnya masyarakat abangan, nggak cocok dengan saya yang hafal Al-Quran 30 juz. Lalu akhirnya kita menyalahkan, dan yang sering kita salahkan itu masyarakatnya. Padahal Nabi tidak pernah menyalahkan masyarakat. Lah itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami poin penting. Dakwah itu seni mengetuk pintu hati. Ketika kita dakwah itu seni mengetuk pintu hati, maka kita tidak boleh menyelenggarakan apa adanya, ala kadarnya. Karena antum harus ingat satu poin penting. Point of view-nya itu apa? Dakwah itu kalimat terbaik di atas muka bumi ini. Ketika dia kalimat terbaik, harus disampaikan sama orang yang terbaik, tim yang terbaik, metode yang terbaik, sampai antum melahirkan satu dakwah, konsep yang antum lahirkan untuk umat. Ini penting supaya nanti ketika penugasan sudah datang kepada kalian,
Kalian bukan hanya datang tanya kamarnya kayak apa, fasilitasnya apa, enggak itu. Tapi ketika kalian datang dalam satu penugasan, antum langsung pelajari riset orang masyarakat di sini apa, apakah mereka petani, apakah mereka pelayan, apakah mereka itu pekerja, bagaimana psikologinya, bagaimana karakternya. Antum pelajari supaya antum bisa merumuskan apa yang nanti antum akan berikan kepada masyarakat itu ketika antum menjadi orang yang betul-betul hidup satu jasad dengan dakwah itu sendiri. Jadi naif kalau kita masih sering mendapati satu alumni ketika datang ke satu masyarakat, dia tanya, saya dapat apa aja di sini? Uang makan. Berapa? 1 juta. Terus apa lagi? Uang sabun. Terus apa lagi? Uang kawin kalau ada, ya kan? Berapa? Lalu akhirnya kita duduk, kita buka kitab, lalu kita menginginkan semuanya datang. Tidak bisa kayak gitu, akhi. Sehingga akhirnya mentalitas kita itu harus tidak boleh kalah daripada mentalitas orang yang sedang memasarkan marketnya. Mereka memasarkan produknya. Sehingga betul-betul harus serius. Kita pun sudah serius, belum tentu setiap orang itu bisa merespon apa yang kita lakukan. Kalaupun kita serius. Contoh, maaf ya kalau saya menyampaikan contoh, bukan berarti ini kami sedang menceritakan amalan kami, tapi ini sebuah bagian dari sebuah sharing. Kita pernah membuat satu produk keilmuan yang dinamakan dengan Samila Series. Kenapa kami namakan Samila Series? Antum nanti akan tahu, tapi saya jelaskan dulu. Kami menamakan Samila Series, lalu kata beliau pakai bahasa Inggris, itu bukan karena saya pintar bahasa Inggris, enggak. Tim saya tahu saya kualitas bahasa Inggrisnya seberapa. Tapi kita menyampaikan pakai bahasa Inggris itu supaya targetnya itu lebih luas. Maka ada satu series yang kita buat namanya Homeland of Shalihin. Antum tahu Homeland of Shalihin? Itu sebenarnya mengambil kitab referensi dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Miliknya siapa? Imam Ibnu Qayyim. Lalu kami ketika membuat itu, lalu kita akan buat ini materi akan kita sampaikan tentang masalah surga dari awal sampai akhir dengan berapa kali Homeland of Shalihin? 15 pertemuan ya. 10 pertemuan, 11 pertemuan. Lalu kita buat, antum tahu nggak kemana kita syutingnya? Syutingnya kita tidak di daratan rendah. Kita syutingnya naik ke Gunung Mongkrang yang ada di samping Gunung Lawu. Antum bisa bayangkan bawa peralatan syuting yang beratnya kayak apa. Antum jangan bayangkan saya yang bawa, pasti saya yang tidak membawa gitu. Karena peralatannya berat gitu. Itu bawa berat, itu dibawa sama tim sapalanya Iskarima Mongkrang, masya Allah. Yang ketika sebelum naik saya tanya, ini kira-kira naik berapa jam? Kalau anak muda setengah jam Ustaz. Kalau ibu-ibu 1 jam sampai 1,5 jam. Kitanya 3 jam. Kita itu sampai naik ke Mongkrang dengan cuaca yang dingin, hujan, bertahan dengan satu kita mempertahankan syuting kita dari pagi sampai menjelang maghrib. Kita baru turun. Berangkatnya sebelum subuh. Lalu kita shoot di atas dengan segala konsekuensi yang didapatkan. Sempat ada salah satu atau beberapa dari santri Sapala Iskarima itu nanya kepada saya, kenapa sih syutingnya harus di atas gunung Ustaz? Kan bisa pakai meja doang terus antum duduk tinggal buka kitab. Iya, tapi kita tidak mau pakai cara itu, akhi. Kenapa? Kalau antum menyampaikan satu materi tentang surga di belakang meja, market antum adalah ring 1. Tahu ring 1? Karena objek dakwah itu kalau boleh saya bagi, akhi, objek dakwah yang antum akan hadapi itu ada 4. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Ring 1 ini siapa Ustadz? Ring 1 itu orang-orang yang sudah familiar dengan kata-kata yang syar'i. Memang nuansa vibes-nya itu sudah syariat gitu. Omongannya sudah Masya Allah, Barakallahu fikum, Assalahallahu ilaikum, Ahsanallahu ilaikum, La haula wa la quwata illa billah. Itu ring 1. Ya, kayak beliau tadi, nahnu rijal naktubu wa naktub. Ini ring 1. Ini ring 1 nih tuh. Ya kan wajahnya kelihatan, ring 1. Ustadz Qadri ring 1. Saya ring 1. Orang-orang ring 1 disampaikan ilmu di belakang meja. Kena atau tidak kena? Kena. Karena yang penting
bukan retorikanya, bukan bukan masalah packagingnya. Yang terpenting adalah istidlalnya bagaimana, ya atau tidak? Itu yang penting bagi kita. Antum ring satu, ya kan? Makanya antum kalau pakai bahasa Indonesia ngelanggar kan di sini itu ring satu. Ngomongnya, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Daurah kitab, fawaid minal kutub, fawaid minat turos. Nah, itu ring satu itu. Fix dan confirm, ring satu. Ring satu ini tidak terlalu banyak, akhi. Ring satu ini dalam potongan kue itu kecil sekali. Dan kita tetap bersyukur bahwasanya kita menjadi ring satu dan semoga Allah terima dan Allah jaga keikhlasan kita. Ring satu. Ada ring dua. Ring dua itu dia agak bold, agak tebal, tapi tidak setebal ring satu. Dia sudah mulai ngaji, tapi tidak sebagaimana ring satu yang sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat yang antum sampaikan. Ada yang ketiga, ring tiga. Ring tiga itu siapa? Ring tiga itu orang awam yang terkadang mereka masih nonton dangdutan, konser organ tunggal, yang ketika mendengar kata barakallahu fikum dia nanya, itu jimat apa gitu. Dan dia asing dengan kalimat itu. Antum ngomong, ya akhi, dia mikir, ya akhi itu apa? Dia buka Google itu, ya akhi itu. Nah, ini ring tiga nih beliau ini. Ring tiga itu ring yang mereka itu masih light, dia masih tipis sekali. Dan terkadang mereka itu tidak tahu. Maka sesungguhnya ring tiga ini paling besar. Ada ring tiga itu yang paling besar. Yang menguasai umat hari ini tuh ring tiga. Yang dideketin, nah ini deket-deket politik ini. Yang dideketin 02 itu ring 3. Ya kan? Udah dikasih tahu nggak pelajaran tentang kuliah politik Indonesia? Makanya Prabowo nggak apa-apa kan nyebut orang, nggak apa-apa. Kan saya nyebut Muslim juga aman, insya Allah. Maka Prabowo itu di branding ulang dari tahun 2019, ketika tahun 2024 di branding ulang dia. Dari kesan yang angker dengan catatan pelanggaran HAM yang ada dan melekat pada diri namanya, lalu di branding ulang dengan goyang gemoynya. Itu bukan tanpa konsep, akhi. Kalau antum mengatakan itu tanpa konsep, antum terlalu naif. Itu by konsep, betul ya Mas Kak ya? Itu by konsep. Konsepnya dirubah. Apa pelajaran tahun 2019? Kok kenapa ya generasi muda itu memiliki skeptis kalau mendengar nama Prabowo, a priori terhadap Prabowo? Dibuatlah, oh bagaimana packagingnya dirubah, brandnya diulangi lagi. Akhirnya apa? Hanya untuk joget-joget. Maka yang asalnya Prabowo dekat dengan ring 1, dia lompat ke ring 3. Paham di sini? Lah, nomor 1, tahu nomor 1? Itu dekat dengan ring 1. Nah, saya nggak bicara nanti yang menang siapa. Yang mana saya tahu, saya bukan dukun. Tapi yang paling penting pelajaran yang antum dapatkan di sini adalah memahami tentang ring-ring yang ada dalam objek dakwah itu penting. Dan itu ring 3, ring 4, mereka yang betul-betul sudah kena pemahaman menyimpang. Mereka sudah kena Syiah, sudah kena liberal, sudah kena free child, sudah kena agnostik. Nah itu ring 4. Lah kembali ke tadi, dakwah itu kenapa kita sampai naik gunung pada saat itu? Saya bilang karena dakwah yang kita pengen kemas, akhi, dakwah yang akan menyapa ring 3. Paling tinggi ring 1, paling tinggi ring 2. Makanya penamaannya tidak dinamakan ikutin kajian kitab. Kalau saya menyampaikan ikutin kajian kitab tentang masalah surga, yang daftar cuma antum. Tapi ketika nama itu dirubah, tidak lagi dengan memakai kajian kitab, tapi dirubah dengan makna yang sama, dengan mengatakan Samila Series, akhirnya membesar. Dari ring 1 tetap ikut bagi yang belum mempelajari tentang kitab Hadil Arwah. Tapi ring 2 dan ring 3 itu banyak yang ikut. Makanya dengan izin Allah semata, Samila dalam perjalanan itu sudah mencapai hampir 45.000 sampai 50.000 member aktif. Yang mereka bukan hanya ikut, tapi mereka siap memberikan kompensasi dengan pembayaran HTM yang mereka bayarkan,
yang mereka dengan HTM yang mereka bayarkan itu membiayai perjalanan seluruh dakwah yang ada di Syamila. Disitulah saya ingin menyampaikan sama antum, poin pentingnya, point of view-nya itu adalah kalau antum nanti menjadi dai, karena di sini kan ada dua, mulai sekarang temukan, kalian berapa tahun lagi kalian akan lulus? Berapa? 2 tahun lagi ya Ustadz ya, 1 angkatan ini berarti beda, 3 angkatan ya. Angkatan yang paling tua coba angkat tangan. Nah, kelihatan dari wajahnya emang ya. Angkatan yang sudah mendekati lulus, kalian itu harus mulai menemukan potensi kalian. Saya itu nanti menjadi mu'alim atau saya menjadi murabbi. Kalau memang kalian murabbi, pondok tepat untuk antum. Tapi kalau kalian mengatakan saya ini cocoknya di tengah masyarakat menjadi mu'alim, antum harus mulai tahu bahwasanya nanti ketika saya dakwah, yang saya harus lakukan adalah cintai perjalanan dakwah itu dengan antum akan komitmen memberikan yang terbaik dalam perjalanan dakwah. Karena sekali lagi, dakwah tidak boleh hanya disampaikan dengan apa adanya dan ala kadarnya. Antum tahu nggak? Kita hari ini masyarakat psikologinya itu terkena dampak dari sebuah pemikiran penjajahan. Makanya lihat musola, banyak musola audionya itu enggak enak, audionya itu kresek gitu, yang akhirnya sebagus apapun seorang ustadz menyampaikan materi, tapi kalau tidak didukung dengan audio yang baik, nyampe ke hati nggak nyampe. Tapi akhirnya banyak musola dan banyak masjid tidak terlalu mementingkan audio dengan mengatakan udahlah, yang penting bisa keras suaranya itu cukup. Ini kalah sama suara dangdut. Dangdut saja kalau penyanyi biduanitanya mic-nya enggak bagus, mereka enggak mau nyanyi. Makanya ada penyanyi yang dulu terkenal sekali, ada satu penyanyi yang mengatakan dia dan sempat viral, dia kalau mic-nya yang bukan harga 500 juta itu enggak mau. Kalau ada seorang penyanyi saja, dia ketika nyanyi, dia membuat standar mic-nya itu harus yang harga 500 juta, baru dia mau manggung. Seharusnya dakwah itu tidak boleh mengatakan, nah itu kan untuk maksiat, kalau untuk Allah mic yang 200.000 dah cukup lah. Tidak cukup akhi, karena memang harus memberikan yang terbaik. Makanya itulah yang menjadikan kita membuka satu statement kita dalam perjalanan sharing kita. Poin yang paling penting yang saya ingin bukakan untuk antum adalah dakwah itu seni mengetuk pintu hati, harus memberikan tim yang terbaik, metode yang terbaik, konsep yang terbaik. Karena apapun yang diselenggarakan apa adanya dan ala kadarnya tidak akan nyampe kepada umat. Ini tolong ya, nanti tolong dijadikan sebuah evaluasi penting, supaya nanti antum tidak gampang menyalahkan masyarakat. Saya ini DS angkatan kedua, saya masih pernah ngelewatin masa-masa muda kayak antum lah. Bukan berarti sekarang tua banget, enggak ya, setidaknya lebih muda daripada Ustadz Qadri ya. Saya itu pernah mengalami satu masa bahwasanya kalau dakwah enggak diterima, saya sering bersembunyi di balik kalimat, ya memang masyarakat itu jahil, bodoh, tidak mau diajak kepada Allah. Itu namanya bersembunyi di balik apa adanya dan ala kadarnya kita. Dan itu tidak boleh kita teruskan. Karena apa? Sekali lagi, kalau antum nanti diterjunkan di dakwah, kok tidak mendapatkan respon, kalimat yang antum harus lakukan mengevaluasi. Karena pada dasarnya itulah kalimat yang cukup penting di dalam masalah ketika kita berdakwah. Sehingga nanti dakwah itu tidak boleh hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan, tapi usaha maksimal untuk bisa menjadikan diri kita betul-betul mulia di hadapan Allah. Maaf ya, fans klub sepak bola itu sekarang bisa ratusan ribu anggotanya. Fans klub motor gede ratusan ribu anggotanya. Kenapa menuju kepada Allah tidak bisa banyak? Bukan semata-mata masyarakat itu tidak beriman, tapi mungkin kita sebagai pelaku dakwah, mentalitas kita itu belum mentalitas pejuang, dan mentalitas kita itu belum sebagaimana pada surat Al-Furqan 74, waja'alna lil muttaqina imama.
Kalau mental kita sudah kayak gitu ya susah, dan itu yang berat dalam perjalanan kita, di dalam kita menyampaikan untayan setiap kalimat dakwah ya. Jadi sekali lagi, nanti kalau dakwah serius, riset dibaca. Antum tahu siapa yang sering membaca riset dalam perjalanan dakwah saya? Ada dua. Ini yang pertama Mas Gia, tolong berdiri Mas Gia. Ini Mas Gia, beliau S2 di apa dulu sekolah antum? Di Business School Bina Nusantara. Yang kedua ada Mas Sigit, ini juga orang tim kita. Dan salah satunya yang dilakukan oleh mereka menutupi celah kekurangan saya. Yang saya tidak bisa dilakukan diwakili sama dua orang ini, untuk membaca, untuk menganalisa, untuk merumuskan, dan untuk bagaimana bisa mengemas dan mempackaging satu produk supaya produk itu berkesan ketika diterima oleh umat. Mas Sigit ini fotografer, beliau fotografer dunia nomor 84. Nomor 83 nya siapa Ustaz? Mana saya tahu, saya bukan pemerhati dunia fotografer. Nomor 84 dunia, dan beliau meninggalkan itu. Makanya beliau yang memberikan tes dalam setiap produk kita. Mas Gia orang yang betul-betul tipenya pembelajar, dan beliau betul-betul belajar di dalam mengkonsep bagaimana dakwah itu bisa menjadi sebuah tatanan yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Makanya perjalanan ini merupakan bagian dari sebuah hikmah yang kita harus mengerti. Next ya, sebelumnya Ustaz. Nah, sejatinya dakwah itu tidak bisa disampaikan ala kadarnya dan apa adanya, tapi harus disajikan dengan metode yang terbaik. Karena kalimat Allah adalah kalimat terbaik di muka bumi, maka selayaknya pun disajikan dengan terbaik. Makanya maaf ya, harusnya An-Nur namanya itu harusnya berkibar dan harusnya terkenal. Kalau Unida aja terkenal, maka harusnya An-Nur itu terkenal, karena kita tahu kapasitas dan bagaimana kualitas setiap para alumninya. Kenapa kok hari ini banyak orang dan banyak masyarakat belum mengenal An-Nur sebagaimana saya mengenal An-Nur? Ya mungkin salah satunya di antara kalian, di antara alumni, belum ada yang pingin untuk mengemas packaging Mahat Ali An-Nur supaya bisa diterima, supaya didengar oleh umat, supaya akhirnya menjadi sebuah informasi yang baik untuk mereka, dan itu menjadi sebuah evaluasi untuk kita. Makanya kalau boleh saya menyampaikan, ya nanti ada beberapa orang kalaupun memang ditugaskan di sini, jadikan An-Nur ini supaya diterima makbul indal jami. Makbul indal jami itu bukan berusaha kita untuk mencari penerimaan manusia, enggak. Makbul indal jami itu supaya dengan kita ketika diterima oleh umat, kita bisa menyampaikan ratusan message kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasulnya, dengan satu syarat: antum sudah mendapatkan dan memikat hatinya ketika antum betul-betul menyampaikan sesuai dengan batas maksimal antum di dalam menyampaikan dakwah. Next, saya udah 10:30 ini Ustaz, Masya Allah. Kelihatannya baru 2 menit saya ngomong, padahal saya harus khutbah masalah harus akad nikah. Imam Qurtubi menyampaikan, tidak pantas seorang menisbatkan dirinya ke surga selama kesungguhan yang ia berikan pada jalan surga sebanding dengan kesungguhan para pelaku kemaksiatan untuk menuju neraka. Ini mental antum. Jadi mental antum nanti kalau di dalam dakwah jangan cepat putus asa. Dan dakwah itu memang mengenal kata lelah dan letih. Antum bisa bayangkan ketika kita naik ke atas gunung, lelahnya kayak apa. Tapi saya menghibur diri saya, ini belum sebanding dengan kesungguhan para ahli maksiat. Ketika ahli maksiat itu mereka bersungguh-sungguh mengemas kemaksiatan. Tanya sama Mas Sigit. Mas Sigit itu dunia fotografer, salah satunya apa? Orang fotografer itu kadang-kadang tidak mengenal waktu, betul nggak Mas? Hanya memotret, maaf, pahanya perempuan dan betisnya perempuan, itu lightingnya mahal, kameranya mahal, dan bisa jadi mereka lakukan dari pagi sampai tengah malam, betul Mas? Hanya untuk memotret betisnya perempuan, padahal mereka sedang menuju ke dalam neraka. Tapi seserius itu mereka mengerjakan proyek kemaksiatan itu ya. Ada temannya Mas Sigit yang pernah saya lihat itu, beliau seorang fotografer tapi beliau masih ngerjain kayak semacam itu, tapi sedang menuju ke arah hijrah. Saya tuh pernah lihat dia syuting
di studio dari pagi sampai malam. Di hadapannya perempuan semuanya. Dan kerjanya foto-foto doang. Mendetailkan setiap kulitnya, ketika kurang nanti ditambahin. Terus di touching ini, di touch up ini, ditambah makeover ini, supaya betul-betul sesuai dengan targetnya mereka. Padahal mereka sedang jualan kemaksiatan. Fotonya perempuan. Kalau foto perempuan saja bisa dikerjakan dari pagi sampai tengah malam, bukankah ketika kita mengingat Allah, lalu kita akan menyampaikan kalimat Allah, misalkan ada satu hadis yang ingin antum sampaikan, lalu antum ingin sampaikan itu supaya itu nyampe pesan kalimat Allah itu kepada masyarakat, harusnya kita minimal itu, kata Imam Qurtubi, sebanding dong dengan usahanya orang ketika menuju ke neraka. Kalau mereka bisa syuting dari pagi sampai tengah malam, antum nanti kalau memikirkan dakwah, ya setidaknya dari pagi sampai malam antum memikirkan dakwah yang betul-betul antum bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan umat. Karena penjaga umat hari ini itu ada di pundak antum. Karena mereka dari kalian inilah, sebagian dari kalian inilah, mereka akan tahu yang benar supaya mereka mampu untuk mengasup segala kebenaran. Ketika antum mengolah makanan-makanan kebenaran dengan cita rasa yang lezat untuk mereka, mereka bisa untuk memakannya, dan itu menjaga mereka dari sebuah kehancuran. Makanya akhirnya disinilah kita ini harus memiliki ini, mentalitas ini. Mentalitas inilah yang menjadikan kita harus betul-betul paham. Berarti dakwah itu tidak bisa dikerjakan separuh-separuh. Maksimal yang harus dilakukan. Makanya kalau kita melihat ritme di Syamilah, tim kita kalau lagi ngerjakan satu proyek, akhi, itu bisa jadi sampai berlembur-lemburnya itu sampai bermalam-malam mereka kerjakan. Beliau sampai komputernya, sampai laptopnya hang kadang-kadang sampai ganti laptop karena render. Antum tahu ngerender itu mengubah satu file menjadikan satu file supaya matang. Render itu kalau pakai komputer biasa bisa sampai 10 jam sampai 12 jam render itu. Tapi kalau pakai komputer yang harganya 60 juta 70 juta, render bisa dilakukan hanya dalam waktu 20 menit sampai 30 menit. Tapi semua itu harus dilakukan. Jadi dalam perjalanan dakwah itulah yang terkadang mentalitas ini yang belum kita miliki. Sekali lagi ikhwan, antum secara marja harus kuat, keilmiahannya itu harus kuat. Tapi belajar untuk mengenali masyarakat itu penting bagi antum. Makanya saya sih mengharapkan nanti ada pelajaran menganalisa data, bagaimana mempackaging satu brand. Pelajaran ini menurut saya pelajaran yang harus antum ketahui. Nanti yang faktnya biar disampaikan sama Mas Gia satu waktu. Itu harus diketahui. Ini marketnya apa, datanya itu bagaimana, yang paling pas itu apa. Sampai urusan data pun kita harus punya secara detail supaya mengerti tentang apa yang sedang kita lakukan dan apa yang sedang kita kerjakan. Ini termasuk salah satu hal yang cukup fundamental. Ya, jadi saya sih sangat berharap sekali gitu ya. Moga-moga satu waktu antum-antum ini nanti ada yang datang sowan ke Syamilah sana. Mungkin 3 hari ya Mas ya, kita bisa temuin antum, kita bisa sharing masalah dakwah. Kalau memang betul-betul nanti antum akan ditugaskan untuk di masyarakat, setidaknya antum memiliki satu pandangan tentang masalah dakwah itu apa. Karena dakwah itu bukan hanya sekedar nadhoriyah, bukan sekedar dhawabit, bukan sekedar qawaid, tapi tahqiqul manat dalam semua kaidah itu dalam kehidupan kita melihat masyarakat dalam penyampaian dakwah. Nextnya, ini panjang tapi saya singkatkan. Makanya akhirnya mengenal sisi dakwah saya sampaikan secara intinya saja, karena ini setiap poin-poinnya saya biasanya menyampaikan 30 menit. Jadi biasanya nanti ya habis maghrib baru selesai kita. Padahal saya habis maghrib saya harus balik. Pertama, membutuhkan keyakinan tingkat tinggi. Artinya antum harus punya pride gitu. Nggak ada orang kalau ditanya sekolah mana, Tali An-Nur. Apa? Tali An-Nur. Tapi kalau orang UI, kuliah mana? UI. Jangan gitu. Harus pride-nya itu harus punya. Sekolah di mana Mas? Mahat Ali An-Nur. Sekolah apa itu? Nah, saya jelaskan Pak, sekolah saya itu sekolah yang Masya Allah. Sampai pride-nya harus punya. Kerjaannya apa? Dakwah.
Sekarang itu anak pondok Ustadz Qadri mesti tahu. Awal tahun 2000-an. Teman saya itu kalau ditanya, nanti mau jadi apa? Sedikit banget yang menjawab dai. Jawabnya apa? Hacker. Wah, lagi ngetren saat itu. Pengen jadi hacker. Padahal konsep hacker aja nggak paham. Pengen jadi pebisnis. Nah, ini sudah bingung dia sebenarnya dari awal ini. Pengen jadi apa nanti kalau sudah kuliah, sudah lulus dari pondok? Pengen jadi pedagang sukses Ustadz. Nah, itu sudah berangkat dari satu titik yang tidak yakin kepada dirinya. Yang kedua, terkadang metode lebih urgen daripada materi. Packaging itu penting. Makanya tadi kan, kenapa hari ini Prabowo diterima oleh generasi Z milenial, generasi milenial dan Gen Z, itu salah satunya karena brandnya dirubah. Dia tidak lagi menyasar kepada segmen rank 1, tapi menyasar kepada rank 3. Dan ini kita belajar. Oh, belajarnya itu apa? Oh, ternyata mempackaging dan membranding itu penting supaya setiap dari apa yang kita sampaikan itu tepat sasaran. Antum misalkan, antum ada salah satu di antara antum. Antum sini yang pakai peci putih. Antum namanya siapa? Faruk. Yang bapak saya dong antum sini. Umar Mita bin Faruk. Gimana Bi? Sehat Bi? Faruk dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung. Angkatan berapa nak? 2002. Oh baru setahun ya? Ya 2 tahun mau 2 tahun ya. Pengen jadi apa nanti? Jadi pendakwah. Pendakwah. Baru aja. Tadi coba nggak saya ngingetin itu. Mau jadi hacker Ustaz. Mau jadi pendakwah. Antum kalau nanti menghadapi masyarakat Lampung itu masyarakat ciri khasnya apa? Begal. Jujur banget ya. Sudahlah kita akhiri kajian kita. Masyarakat begal rata-rata dulunya, tapi sekarang kan enggak kan ya. Transmigran kan banyak orang Jawanya, ya kan. Antum kalau misalkan berdakwah menyasar kemana sesuai dengan passion antum? Kota, perkampungan? Kota. Kota. Kenapa antum pilih kota? Karena rumah saya dekat kota. Ya. Ini ciri khasnya santri yang songong ya. Kota. Apa yang antum segmentasi dari segmentasi yang tadi saya sampaikan, 1 rank 1, rank 2, rank 3, rank 4. Antum rank mana? Kalau tempat dakwah. Kira-kira antum nanti akan menyapa yang paling tepat dengan passion antum yang Rank 3. Kenapa antum pilih rank 3? Karena baru bisa ke rank 3. Apa yang antum lihat dari rank 3? Rank 3 itu masih mendasar. Apa yang antum lihat paling mendasar dari rank 3? Sudah pernah belajar? Baru bisa sholat mungkin kan. Bisa sholat. Apa masalah yang sedang mereka alami mereka? Rasanya sifatnya apa? Sifatnya apa? sifat ininya, orang-orangnya. Sifat di rank 3 itu apa? Faruk pakai itu. Sifat rank 3 itu ya masih mendasar Ustaz. Iya. Belum. Rank 3 salah satu sifatnya, tolong benarkan Mas. Rank 3 itu sandwich generation. Dia itu mudah sekali untuk ambruk. Makanya dikit-dikit strawberry. Mereka itu akhirnya mudah sekali untuk healing. Dikit hilang. Itu generasi itu. Pendekatan yang paling tepat di dalam ring 3 itu apa? Salah satunya pendekatan yang sifatnya bicara tentang mental issue, mental health, bicara tentang masalah overthinking itu kayak apa. Kadang-kadang mereka diajak untuk diajak tentang masalah keutamaan sholat tahajud, gak tertarik. Antum ring 3 menyampaikan kajian indahnya munajat dengan Allah dalam dahsyatnya sholat tahajud, gak ada yang datang. Karena yang datang ring 1. Wong antum aja belum tentu datang kan? Ya. Karena mengisi doang aja dia datang. Karena itu yang menjadikan akhirnya kita memahami ketika antum sudah mau untuk menuju kepada dakwah perkotaan, mulai sekarang harus mulai membaca apa yang ada pada generasi itu, apa kebutuhan basic yang ada pada generasi itu. Jumlah demografinya berapa persen di Indonesia, itu antum harus pelajari mulai hari ini. Sehingga akhirnya
antum bisa memandang realita tapi dengan kaedah-kaedah salaf. Makanya ada satu kaedah penting kan, salafiyatul manhaj, asriyatul muwajahah, memandang realita dengan visi salaf. Marja kita tetap salaf. Tapi cara kita memandang realita itu yang menjadikan kita berusaha bagaimana nanti setiap kemasan dakwah saya itu berangkat dari referensi salaf tapi dengan bahasa yang renyah yang bisa dipahami oleh ring 3 yang menjadi target antum. Paham antum? Makanya ring 3 tidak laku pakai peci putih. Antum tahu siapa guru dan siapa ustadz yang bermain di ring 3? Siapa? Ustadz Hanan. Makanya beliau nggak pakai peci karena beliau memilih ring 3 dan memilih ring 4. Saya ring 2 paling banter, ring 3, ring 4 belum. Makanya saya tidak bisa mencontoh kayak Ustadz Hanan pakai kuplo, pakai topi, dikiranya anak STM saya kan. Itu sampai masalah pakaian pun sama. Saya masih ingat betul ketika dulu kita mau untuk melebarkan segmentasi kita dari ring 1 tahun 2000 berapa kita Mas? 2019 itu ring 1. Gaya saya ya tetap gaya gamis Pakistan. Bukan berarti itu salah, kita bicara teknis loh ya. Kita nggak bicara tentang masalah dalilnya. Saya masih pakai Pakistan, lalu berbagai macam hal yang berkaitan tentang ring 1. Sebenarnya enggak salah. Tapi karena ada sebuah brand ulang yang harus kita lakukan ketika ingin menyentuh ring 3 yang pada waktu 2019 belum banyak tersentuh ring 2 dan ring 3 ini, akhirnya dirubah. Akhirnya memakai baju yang sifatnya kayak casual gitu. Bukan ini pilihan, tapi memang karena tuntutan. Mas Sigit ini bukti, saya dulu ketika membeli itu berat sekali saya. Memang harus ganti baju kayak gini. Iya Ustaz, supaya lebih nyaman bagi ring 3. Karena ring 3 itu kalau ngelihat antum menyampaikan materi, misalkan materinya ringan tapi ngelihat antum sudah berat mereka kan datang gitu terus pakai gamis, pakai siwaknya yang segede gini gitu kan, udah berat duluan mereka loh. Sampai sedetail itu antum bisa membayangkan. Lah antum kan tahu kan, kita belajar dari teknik masalah kampanye kan, dari masalah brand yang asalnya serius lalu dirubah brandnya hanya dengan joget. Itu akhirnya segmentasinya melebar akhi. Dan kita ini harus belajar sedetail itulah ketika kita bicara tentang manusia, ketika objeknya itu hati manusia. Tentunya itu memberikan pelajaran kepada kita. Apa pelajarannya? Seberapa seriusnya kita ketika mengenali tempat ketika kita akan berdakwah, dan potensi apa yang nanti kita, dan potensi apa yang harus kita gali dari umat yang kita hadapi. Karena sekali lagi, umat itu bukan musuh. Umat itu bukan musuh. Negara itu juga bukan musuh, tapi merupakan objek dari dakwah yang harus kita kemas supaya message kebenaran nyampe kepada mereka, supaya mereka mengenali kebenaran. Hari ini kalau mereka mengasumsi, kalau mereka mengkonsumsi kebatilan, bisa jadi banyaknya umat masyarakat hari ini mengkonsumsi kebatilan itu disebabkan karena kurang optimalnya kita di atas panggung kebenaran untuk mempackaging kebenaran itu supaya nyampe kepada mereka. Makanya disinilah kita mengenal ada sebuah kata-kata kaedahnya, al-wasilatu ahamu minal madah. Packaging itu terkadang teknis itu lebih penting daripada materi. Lihat antum hari ini akhi, antum apa enggak gregetan? Maaf ya, bukan saya menafikan. Banyak selebgram hari ini atau seleb TikTok, materinya itu materi ringan-ringan, padahal mereka itu basic keilmuannya sangat rendah. Tentunya kita harus apresiasi kemauan mereka untuk berdakwah. Tapi kan harusnya antum yang bisa baca kitab, bisa buka turos, itu lebih harusnya mempackaging itu supaya bisa diterima sama umat. Dan itu tantangan antum ke depannya di situ. Nanti antum paham? Antum ring berapa? Rank 2. Loh, baru 10 menit udah berubah dia. Fadal Faruk, jazakallah khair Faruk. Rank 2 atau rank 1? Berubah lagi. Terus
Memahami karakter umat dengan setiap irisan yang beragam. Ini sebenarnya ada pembagian-pembagiannya yang cukup panjang. Tapi saya nggak sampaikan karena menentukan segmentasinya, mengevaluasi setiap langkah dan menginovasi karena mengemas kebenaran dengan penampilan kekinian itu penting sekali. Karena biasanya kita mendapati umat menolak kebenaran bukan karena kebenarannya, tapi packagingnya tidak menarik untuk mereka. Makanya maaf ya, madhabnya anak muda itu apa? Tren, keren. Kalau keren mereka ambil. Loh, yang boleh dikonsep dengan keren apakah kebatilan? Enggak. Kebenaran itu harus dikonsep dengan tren kekerenan walaupun tanpa menafikan sebuah panduan syariat. Next yang Ustaz. Ini mau saya singkat-singkatkan. Di sini juga mengenal sisi lain dalam dakwah. Dakwah itu seni berbagi peran dan keterampilan mengambil potensi. Artinya membutuhkan komunikasi terarah dengan para pemain dakwah. Antum akhi nanti kalau berdakwah, antum harus memiliki jiwa qabul atau kemudian qabulil jami'nya itu harus besar. Antum harus menyadari bahwasanya antum nanti kalau dakwah itu tidak hanya antum bukan single fighter. Jangan pernah merasa bahwasanya kemenangan Islam hanya dilalukan, hanya dilewatkan Allah kepada pundak antum. Tidak bisa. Tapi disitulah kita harus tahu bahwasanya dakwah itu panggung besar. Ada berbagi seni dan peran di situ. Ini penting sekali. Makanya kenapa saya itu di dalam dakwah selalu mengkonsep ukhuwah. Antum malah perhatikan saya tahun 2018 saya tuh sering mengkonsep ukhuwah. Makanya mengeluarkan tagline yang menceritakan tentang ukhuwah. Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Itu menceritakan tentang konsep saya. Oh, harus ukhuwah. Bertemu di dunia, bertetangga di surga. Fikih itu luas yang sempit hati kita. Itu konsep yang saya bangun dari apa yang saya pahami. Oh, kita ini dalam dakwah itu tidak bisa memain sendiri. Harus ada berbagi senang, harus ada berbagi peran. Messi tidak akan pernah menjadi Messi kalau dia tidak mendapatkan tim yang membackup dia dan memberikan asis-asis cantik kepada Messi. Sama pula dakwah itu kayak gini. Makanya saya masih ingat dulu tahun 2018 ikhwan, saya dulu ketika mendengar nama, maaf ini saya ceritain tentang histori. Saya ketika mendengar nama Ustadz Abdus Somad, saya ngelihat beliau bagus banget ini beliau, masya Allah, keilmuannya bagus. Walaupun saya tahu beliau berasal dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah dan itu beliau sampaikan langsung. Ketika saya mendengar kata Asy'ariyah Maturidiyah, maka khalfiyahnya latar belakangnya agak sedikit berbeda dengan latar belakang saya ketika belajar. Lalu saya itu berada pada sebuah persimpangan. Saya akan menjalin ukhuwah dengan beliau atau tidak? Sama Ustadz Feli, ada Ustadz yang lainnya, ada Ustadz Hanan juga. Saat itu akhirnya saya minta petunjuk sama Allah. Salat istikharah. Salat istikharah saya masih bingung. Apakah perlu saya untuk bertemu dengan beliau saat itu? Sampai akhirnya Allah menakdirkan satu waktu saya kembali murojaah membaca kitab Majmu' Fatawa. Ya ngisi waktu kosong baca Majmu' Fatawa. Dalam Majmu' Fatawa juz yang ketiga halaman 227 bagian bawah sebelah kanan dan sampai ke kiri. Lah di situ tuh saya menemukan sebuah kata yang saya tahu pasti ini bukan kebetulan. Apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Taimiyah? Wal ma'lum annana bainal hanabila wal asyariyah wahsyatun wa munafarah wa ana kuntu min a'dhamin nasi ta'lifan liqulubil muslimin. Saya itu melihat ternyata Ibnu Taimiyah kalau sedang berdebat, nanti ditanyakan sama Ustadz Qadriyah. Ustadz Qadriyah nanti kalau saya salah diingatkan. Ibnu Taimiyah itu kalau sedang nikosh berdebat dengan kalangan Mu'tazilah, beliau itu sering menisbatkan namanya bukan Hanabilah tapi wa annana ahlus sunnah wal jamaah. Tapi menariknya yang saya baca itu kalau beliau sedang menceritakan tentang kalangan Asy'ariyah, beliau tidak menggunakan penisbatan ahlus sunnah, tapi beliau menggunakan penisbatan Hanabilah. Kira-kira ada tujuannya Ibnu Taimiyah kayak gitu? Ada. Apa itu? Saya membaca itu mungkin caranya Ibnu Taimiyah menyampaikan kepada kita bahwasanya kalangan Asy'ariyah itu bagaimanapun bagian dari kalangan Ahlus Sunnah. Makanya beliau tidak menggunakan kata wa annana Ahlus Sunnah, enggak.
Beliau mengatakan wa annana bainal hanabilah. Dia menisbatkan kepada kelompok yang lebih kecil, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Lalu beliau menuliskan di situ, semua orang tahu antara pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal dengan kalangan Asy'ariyah itu terjadi gesekan yang luar biasa. Dan terjadi pertikaian dan konflik itu panjang. Tapi lihat kalimat setelahnya, wa ana kuntu min a'dhamin nasi ta'lifan liqulubil muslim. Tapi saya adalah orang yang paling berkomitmen untuk mempersaudarakan dan untuk bersaudara dengan kalangan Asy'ariyah. Makanya yang memfitnah Ibnu Taimiyah siapa? Ibnu Makhluf. Ibnu Makhluf itu kalangan Asy'ariyah. Tapi kalau beliau keluar penjara, siapa rumahnya yang didatangi oleh Ibnu Taimiyah? Rumahnya Ibnu Makhluf. Ketika Ibnu Makhluf itu meninggal dunia, Imam Ibnu Qayyim itu lari gembira menceritakan tentang kematiannya Ibnu Makhluf. Dimarahin sama Ibnu Taimiyah. Dari situlah saya akhirnya, oh ini jawaban dari Allah. Akhirnya saya ketemu dengan Ustadz Somad dan ternyata orangnya baik sekali. Ketemu dengan Ustadz Felix, orangnya baik sekali. Ketemu dengan Ustadz Hanan, orangnya juga baik, konseptornya bagus. Ketemu dengan Ustadz Adi dan lain sebagainya. Ini penting akhi. Karena tidak sedikit banyak alumni ketika mereka keluar lalu mereka bergerak dalam rimba dakwah, mereka merasa bahwasanya semua itu harus melalui dia. Tidak bisa kayak gitu. Jangan pernah merasa single fighter di sini. Makanya ketika kita seni berbagi peran itu penting. Makanya memanajemen ukhuwah itu menjadi salah satu simpul yang paling harus kita perhatikan. Makanya di sini saya menyampaikan membutuhkan komunikasi terarah dengan para pemain dakwah. Bukan hanya membutuhkan obrolan, enggak, komunikasi. Karena ini pada dasarnya nanti penting. Antum nanti ketika datang ke satu kampung, lihat siapa yang ada di kampung itu yang lebih eksis daripada antum. Antum kenali orangnya, datang ketuk pintu rumahnya Pak Kiai, ngomong antum dari Mahat Ali An-Nur, ditugaskan di sini Mbah, apa yang bisa saya lakukan Mbah, pengen belajar, pengen ngambil ilmunya dari Mbah Kiai, itu harus dilakukan. Karena apa? Ketika kita menutup diri, pengap. Coba kalau ruangan ini seluruh dari jendela-jendelanya dan pintunya ditutup, panas akhi. Tapi kalau kita membuka jendela, membuka pintu, jadinya itu angin sepoi-sepoi kita rasakan. Dakwah pun sama. Makanya dulu ketika kita masih ada BBN, Barisan Bangun Negeri, komunikasi itu kita jalin, berbagi tugas. Ustadz Somad itu menguasai 4 ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Ustadz Felix menguasai ring 2 dan ring 3. Ustadz Hanan ring 3 dan ring 4. Dan kita bisa untuk berkomunikasi apa yang harus dilakukan untuk kebaikan umat ini, kebaikan bangsa ini, untuk kita kerjakan dalam bingkai dakwah. Maka itu penting, ini panjang. Maka yang berikutnya memaksimalkan umat dengan ragam potensi yang ada, yang dimiliki. Ya, contohnya ketika saya bertemu dengan Mas Gia, bertemu dengan Mas Sigit, bertemu dengan tim, akhirnya mereka memiliki potensi yang tidak sama dengan potensi yang saya miliki. Dan kita saling mengisi dan menutupi kekurangan di antara satu dengan yang lainnya. Lalu memperlakukan tim dakwah nanti selayak keluarga, ini sisi lainnya. Next. Nah, mengenal sisi lain dakwah. Dakwah itu seni mengubah masalah umat jadi solusi. Artinya nanti konsep dakwahnya antum itu jangan membabini umat dengan problem lagi, tapi jadikan umat itu mendapatkan solusi. Berkarakter selayak unta rohilah. Orang unta rohilah itu apa? Mengangkat bebannya umat, mengkoreksi hubungan dengan umat. Artinya apa? Dikoreksi hubungan dengan umat. Datang ke Pak Lurah, datang ke Pak Kades, ya, datang ke tempat-tempat yang mereka itu memiliki kapasitas dan memiliki kedudukan di tempat itu penting. Mengkoreksi hubungan kita dengan umat. Jangan paksa umat untuk datang ke kita, tapi kita yang datang kepada mereka untuk membuka diri kita dan memahami masalah umat yang prioritas itu apa. Nah, ini penjelasannya panjang. Udah jam 11 ternyata, Masya Allah. Dan saya harus segera balik. Ini memang materi tidak bisa disampaikan, padahal saya mengiranya ini materi ringan sebenarnya. Tapi ternyata materi ini pun tidak ringan karena butuh waktu yang sangat panjang. Tapi Masya Allah, bukan masalah materinya dan sepanjang apa, tapi setidaknya membuka insight antum. Ternyata dakwah itu terkadang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Saya dulu pernah di masa umurnya kalian,
selalu berkata, dakwah itu yang penting ikhlas. Enggak penting itu mic, itu enggak penting. Lighting itu enggak penting. Enggak. Semua berpengaruh. Antum aja ketika dengar saya terus di sini ada tulisan, beda enggak? Suasananya yang kita dapatkan beda, itu baru beda ini saja. Belum lagi dengan berbagai macam yang kita berikan tambahan fasilitas di dalam kita mengemas satu packaging dakwah. Masya Allah. Ingat ya akhi ya, Dewa 19 mereka kalau konser panggungnya itu ratusan juta, mic-nya ratusan juta, packagingnya dari awal sampai akhir ditata, rundownnya itu luar biasa detail, hanya mengemas satu produk lagu yang dinikmati secara sementara. Dakwah kita tidak akan pernah menang kalau kualitas kita belum mengimbangi mereka yang sedang melakukan perkara yang belum bermanfaat. Paham apa yang saya sampaikan? Ya, ayo antum hadirkan pikiran antum ngomong sama saya bersama-sama sebagai bagian dari cara untuk menanamkan hal ini kepada pikiran antum. Ikutin saya. Dakwah itu kalimat Allah yang terbaik harus disampaikan oleh tim yang terbaik, metode yang terbaik, dan orang yang terbaik, dan semoga itu adalah kalian salah satunya. Amin. Barakallahu fikum insyaallah. Jadi Faruk, jangan nikah dulu, dakwah yang benar dulu, dan pastikan segmentasinya benar. Baru 5 menit dari segmentasi 3 langsung menuju 2. Jadi antum masih banyak pertanyaan pada diri antum sendiri itu. Semoga Allah memberikan keberkahan. Walaupun pertemuan kita singkat, tapi semoga bisa memberikan sebuah pandangan gitu. Saya menyampaikan materi ini karena saya sesuaikan dengan kalian ini orang-orang yang sudah dewasa, dan para ustadz juga orang luar biasa, dan Mata Ali An-Nur ini Masya Allah rahimnya banyak orang yang betul-betul bermanfaat untuk umat. Mari kita betul-betul memberikan khidmah terbaik kita pada setiap kalimat yang antum pelajari setiap waktunya. Sekali lagi, qawaid, nadhariyah, dhawabit penting. Jangan antum menganggap itu tidak penting. Tapi prosesnya antum untuk mempelajari dhawabit dan qawaid itu tidak hanya berhenti di situ. Bagaimana mentahqiq kepada realita yang terjadi di masyarakat itu juga sama pentingnya. Supaya setiap ilmu bukan hanya dinikmati secara egosentris untuk kita, tapi dinikmati untuk setiap orang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Dari antum ada pertanyaan? Tidak ada insyaallah, karena waktu kita sudah sangat mepet sekali. Saya harus balik, saya harus mempersiapkan karena ada salah satu tim kita yang menikah hari Jumat, dan kita sebenarnya datang atas undangan beliau. Kita langsung menuju ke tempat sahibul hajat. Barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan. Sekaligus saya pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Faisal. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر